Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally sebesar 2,41%. Dengan total market cap mencapai di 3,23 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini koreksi sebesar 0,31%. Ini ada kemungkinan cukup besar support yang kemarin jebol ya. Oke, langsung aja kita masuk ke BTC. Untuk BTC dia berhasil reclaim dua resisten ya. 96.433 dan juga 97.570. Nah, yang lebih penting sebenarnya ini yang 97.500 karena sebelumnya sudah 4 hari reject di situ. Nah, akhirnya kemarin tanggal 12 Februari dia berhasil reclaim ya. Nah, buat lo yang ngeliat data fundamental kemarin ini cukup aneh jujurnya ya. Kemarin itu kan keluar data CPI nih di setengah 9 ya. Data CPI keluar, hasilnya semua bagus untuk di XY dan di XY pun rally. Lo bisa lihat di sini di XY di setengah 9 ya, setengah 9 malam itu rally dengan cukup signifikan ya. Nah, tapi anehnya mulai dari jam 9-nya langsung koreksi lagi. Koreksi sampai malah membuat lower low. Begitu. Ya, sekali lagi ini cukup aneh ya karena datanya awalnya bagus untuk di XY. Apakah karena crude oil inventories? Ada kemungkinan karena kalau bisa di sini di jam setengah 11 itu dia worse than expected-nya signifikan di bawah daripada forecast. Begitu ya. Maybe that, tapi ya kalau mau ngomong dibilang aneh sih lumayan aneh juga karena ya langsung ngedrop dulu di sini. Tapi ya gini sih, bisa dibilang lebih parah setelah setengah 11 sih. Ya lu bisa lihat di sini kapitulasi lebih dalamnya tuh setelah keluar hasil data crude oil inventories begitu ya. Nah, buat lo yang sudah tahu korelasinya di XY sama kripto sama Bitcoin in general, harusnya tahu ya bahwa saat terjadi pelemahan di indeks dolar ya, dan kemarin overall jadinya pelemahan ya. Nah, itu biasanya membuat BTC lebih gampang meningkat. Makanya hari ini terjadi reclaim dua resisten begitu ya. Nah, walaupun seperti itu, walaupun overall good ya, mulai ada reclaim, secara struktur masih bearish ya, masih lower low, lower high, lower low, lower high. Dua resisten benar di reclaim, tetapi masih ada MA50 dan 20. Buat lo yang sudah sering nonton DCWT, kemungkinan besar sudah tahu bahwa MA50 dan 20 adalah kunci penting di daily. Kalau di weekly, yang sangat penting tuh BSB. Begitu. Ya, jadi memang ini ya good news, tetapi masih banyak PR lah kasarnya seperti itu. Jangan sampai kita PR masih ada 10 baru beres 1 udah party gitu. Ya jangan kan ya, masih baru beres 1. Tunggu dulu sampai beres semua baru udahnya party begitu ya. Oke, next kita lihat dulu kondisi di XY tadi kan udah tipis-tipis ya. Di XY ya intinya dia melemah. Kayaknya sih lebih gara-gara ini, crude oil inventories. Awalnya bagus dulu soalnya. Lu bisa lihat CPI-nya semua hijau. Dan ini gini ya, ini bagus untuk dolar. Tapi overall untuk kripto nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena dengan CPI meningkat di atas dari forecast, ini membuat the Fed lebih takut untuk melakukan QE. Begitu. Justru kalau kita in general pengen dapat QE, kita perlu inflasi yang lebih rendah. Begitu ya. Nah, ini mumpung ngomong inflasi, kita bahas juga news ya. Kemarin kan Jerome testimoni part 2 nih ya. Gue gak ngerti kenapa part 2. Cuman ya intinya sih kalau lu ambil key points-nya begitu ya, gak terlalu berbeda jauh sih. Ya paling penekanan lagi bahwa si Powell menyatakan bahwa independence dari the Fed ini sangat penting ya untuk bisa terus fight dengan inflation ya. Dan sekali lagi dia masih harus melihat progres dulu inflasi sebelum terjadi interest rate cuts, apalagi QE begitu. Nah, sekarang hasil CPI-nya malah naik ya. Inflasinya malah naik. Nah, ya kalau seperti itu bisa menghambat nih. Jadi sebenarnya kalau kita pengen dapat QE, pengen dapat altcoin season, ya ini sebisa mungkin CPI, PPI, PCE, pokoknya semua buat menghitung inflasi itu turun rendah ke 2%, bahkan lebih bagus lagi kalau sampai di bawah dari 2. Nah, kalau itu terjadi dengan cukup cepat, nah itu akan men-trigger the Fed untuk melakukan QE begitu. Karena sekarang tuh kalau menurut gue ya, ini at least dari pandangan gue,
bukan ahli ekonomi, tapi yang gue lihat gitu ya, US tuh masih belum bisa dibilang dalam masa-masa yang krisis atau waduh kacau gitu. Nggak juga. Jadi mereka tuh kayak mobil mau mogok gitu loh. Ya masih jalan sih, masih jalan gitu. Tapi ya ngendet gitu ya, ngendet di gas tuh kayak nggak responsif tapi ya maju dikit gitu ya. Nggak dalam keadaan yang sehat. Tapi masih belum cukup sampai untuk ya kasarnya dikasih QE begitu ya. Dan ini yang terus yang terus diulang oleh si Jerome selama beberapa bulan ke belakang begitu ya. Dan ya kalau kita mau berempati dengan dengan si Jerome, ya sebenarnya gini loh, kita harus sadar bahwa si Jerome ini tugasnya bukan buat ngebikin kita kaya dengan ngepompo market, bukan ya. Tugas dari si Jerome itu adalah membuat supaya US ini secara ekonomi stabil begitu ya. Dan buat elu yang pernah mempelajari mengenai inflasi, pernah mempelajari mengenai resesi gitu ya. Nah, itu di tahun 1970-an saat The Fed kecepatan ya meningkatkan bukan meningkatkan tapi menurunkan suku bunga bank, melakukan QE, itu terjadi masa-masa yang kurang bagus di US, krisis. Begitu. Ya, jadi ya mungkin dia belajar dari situ, jangan sampai kejadian seperti 1970. Walaupun to be perfectly honest di 1970-an tuh memang ada oil crisis juga ya, mereka ada konflik dengan gue lupa negara apa, pokoknya di Arab lah ya, pengekspor minyak begitu. Nah, itu jadi mereka double whammy lah ya. Bisa dibilang kecepatan melakukan looser monetary policy ya, melakukan QE dan juga kena itu oil crisis begitu ya. Tapi kalau gua rasa itu mungkin yang dipikir supaya jangan sampai kejadian lagi oleh si Jerome dengan cara tidak terlalu kecepatan melakukan QE, tidak kecepatan menurunkan interest rate begitu ya. Nah, mumpung udah news, kita bahas juga soal si Trump ya. Trump ini di perusahaan dia ya, perusahaan yang spesifik untuk kripto ya. Namanya itu WLF ya. Itu tuh ini namanya World Liberty Financial ya. Dia mulai membuat suatu token reserve begitu yang isinya tuh adalah Bitcoin, Ethereum dan beberapa other cryptocurrencies. Kemungkinan besar cryptocurrencies yang dari US ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mitigate market volatility ya, dan juga empower company untuk invest di innovative projects begitu seperti decentralized finance gitu, DeFi ya. Oke. Next, balik lagi ke economic calendar untuk hari ini ya. Untuk hari ini dari US ada apa nih ya? Ini 10-year note auction udah beres. Malamnya kita akan keluar initial jobless claim dan PPI. Ini penting dua-duanya ya. Jadi siap-siap 8:30 kita akan diguncang lagi dengan dua data penting ya. Oke. Nyaris ketinggalan Bitcoin dominance. Benar ya, sesuai dengan kayaknya udah keseringan lihat chart jadi gua hafal ya turun berapa tuh kira-kira bakal tembus nggak. Dan ternyata ya sayangnya tembus ya. Sayangnya 61,19 tembus. Tapi ya sebenarnya kalau buat lo yang pegang alts mungkin ya nggak sayang ya. Ya tapi gini deh, intinya satu hal aja. Jangan sampai kita mau kemakan lagi dengan janji manis ya. Itu aja sih, gue ingetin itu. Soalnya biasanya cara operation dari orang-orang ya dari para dukun adalah saat terjadi koreksi besar seperti ini di Bitcoin dominance, mereka akan deklarasi altcoin season ya. Please, kita sudah bahas berkali-kali, selama balance sheet masih terus turun, selama ini kita masih dalam masa-masa QT atau quantitative tightening ya. Nah, kita jangan berharap dapat 2021 karena datanya menunjukkan tidak seperti itu ya. Kita mau dapat altcoin season seperti 2021 ya. Kayak kesannya lu beli alts apapun profit, itu butuh liquidity yang lebih besar. Sekarang lu bisa lihat sendiri posisi si balance sheet di mana waktu 2021 itu di atas, sudah meningkat tinggi. Sementara sekarang itu di bawah dan bahkan makin turun. Begitu. Jadi selama ini belum terjadi, jangan sampai mau kemakan dengan omongan para dukun yang menjanjikan lu kaya dalam waktu cepat. Ya, ingat, easy come, easy go ya. Jangan sampai merasa bahwa wah di kripto ini tuh gue bisa kaya dalam sehari. Nah ya, 1 per berapa juta orang yang bisa seperti itu. Banyaknya sehari miskin karena punya mindset yang salah gitu ya.
Oke, beres ya makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di angka 97.570 sebagai support. Kita lihat sampai besok pagi jam 7. Kalau daily close dari Bitcoin di atas dari 97.570, kita bisa limit posisi long untuk besok ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP kita bisa di MA50 ya. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin secara futuresnya. Untuk secara spotnya ada perubahan nih karena terjadi reclaim ya. Jadi buy limit untuk Bitcoin ada di angka 97.570, di 96.433 dan di 91.906. Next, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini posisi apa nih? Aduh, kita nggak dapat. Soalnya kemarinnya tidak terjadi retest pertama. So, ya, yang kita sekarang udah dapat posisi short malah karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2744,5. Ya, jadi sekali lagi kita sudah punya posisi short di angka 2744,5 karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur resisten 2744,5 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di angka 2619,6. Oke. Untuk posisi spotnya jadi ada di angka 2619,6, 2552,6 dan 2464,6 ya. Itu kurang lebih untuk setup untuk cara DCA spot dan juga posisi futures di Bitcoin dan Ethereum ya. Sekali lagi mengingatkan, nanti malam kita akan keluar 2 data penting, initial jobless claim dan PPI. Jadi siap-siap jam 8:30 ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility. Buat lo yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat lo yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke, gua mungkin selanjutnya akan ada wejangan tipis-tipis ya. Kayaknya ya setiap DCWT sesi 1 belakangnya ada wejangan sedikit lah ya. Terutama untuk para newbies karena gue perhatiin semakin banyak newbies yang ada di komen ya. Which is good ya, tapi ya dibilang ideal banget enggak, karena banyaknya newbies ini baru merasakan hal yang tidak enak begitu, dimana kena dengan kena janji palsu lah begitu ya. Ya nggak apa-apa untuk para newbies yang kena janji palsu, yang dijanjikan akan cepat kaya dan seterusnya ya. Jadi ya mungkin gue mengingatkan aja, red flag terbesar di dunia cryptocurrency adalah kalau ada orang yang menjanjikan lu, atau jangan ngomong menjanjikan lah ya, memperlihatkan lu bisa kaya dengan cepat di kripto ya. Lu nggak perlu nunggu lama-lama katanya ya. Lu bisa kaya cuma dalam waktu berapa? Setengah tahun, 3 bulan ya. Lu bisa ngubah dari berapa puluh juta jadi miliar. Ya lu lihat sendiri. Rata-rata itu semua adalah bullshit. Bahkan bukan cuma rata-rata, semua jadi bullshit. Ya nggak ada yang jadi segitu. Ya. Nah, jadi semoga ini jadi wake up call.
Salah itu nggak masalah ya, salah untuk pertama kali itu nggak masalah. Tapi kalau lu salah di tempat yang sama terus, lu jatuh di lubang yang sama terus, itu namanya lu ya keledai gitu ya. Ya karena harusnya manusia bisa ngelihat pattern kan. Wah, salah lagi ya. Jadi sekali lagi, lu kemarin kena dukun ya sudah, itu namanya proses pembelajaran. Karena ya gua pun dulu kena dukun ya, dan kena juga beberapa kali. Begitu. Nah, setelah gua ngelihat patternnya, oke, ini nggak bener nih, ada pattern yang sama. Nah, setelah itu ya udah, gua nggak pernah mau lagi kena dukun. Nah, semoga lu udah merasakan nih, sudah mencicipi tidak enaknya kena dukun, ya bullshitnya dukun. Nah, ya udah. Sekarang yang paling benar apa? Udah, yang paling benar adalah sekarang lu benerin porto lu. Begitu. Dan gini, penting sekali juga untuk kita accept the responsibility. Begitu. Karena walaupun dukun salah total, itu nggak ada benar-benarnya sedikit pun untuk para dukun melakukan itu ya. Tetapi dukun nggak nodong lu untuk ya ikutan kelas dia, gitu kan? Dia nggak nodong lu, dia cuma mempersuasi. Nah, lu harus sadar juga bahwa lu ada juga di dalamnya, lu tergoda, terlena untuk ikut juga. Begitu. Karena gue juga begitu, gue harus sadar dulu bahwa oke, dulu gue salah nih, kenapa gue sampai mau ketipu sama orang-orang begitu, padahal jelas kelihatan bullshit begitu. Nah, dari situ dengan kita sadar dengan kesalahan kita, nah kita akan lebih improve lagi. Begitu, ya. Oke. Dan ya mungkin gini, sama satu lagi juga ya, jangan kita itu meng-compare diri kita sama orang lain ya. Kita tuh hanya boleh meng-compare sama diri kita sendiri yang sebelumnya, yang kemarin lusa begitu, yang minggu kemarin. Kita jangan compare sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain punya circumstances yang berbeda-beda, punya kondisi yang berbeda-beda. Begitu, ya. Jangan sampai lu mau dibully dengan cara, wah lu tuh belum kaya kalau lu belum punya kalau lu belum bisa beli mobil A, mobil B, belum bisa punya brand A, brand B. Nggak ada seperti itu, ya. Saat lu improve dari lu yang kemarin, itu lu sudah berhasil. Dan tugas lu adalah melakukan improvement itu terus dari masa ke masa. That's it. Nggak usah lihat-lihat orang lain. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, seperti biasa kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.